bicara di dunia internasional ya. Karena ini Zoom kita, YouTube internasional dari Amerika, Australia, dari Hong Kong, dari Eropa, dari Israel. Ya, dan kita memang ada rencana mengundang Pak Syekh Panji Gumilang sebagai dosen tamu di Haifa University. Sudah saya sampaikan kepada beliau ya. iPhone silakan. Terakhir, singkat pada jelas. Saya sebentar aja. Ya, saya sebentar aja. Saya mau komen. Menurut saya Pak Panji Gumilang sudah layak ya. Dia jadi menteri, bisa menteri pertanian atau kelautan karena dia berhasil membesarkan Al Zaitun. Atau bahkan kalau perlu jadi presiden sekalian gitu, karena dia mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel kan. Itu yang pertama gitu. Nah, yang kedua saya mau bertanya ke Pak Adam Habil ini. Pak Adam. Iya, Pak. Halo. Ya. Pak Adam, seperti kita ketahui sekarang ini, ya kan, pemerintah melewati Mahfud MD ya dan Wapres ini, sepertinya skenarionya ini ingin melepaskan Pak Panji Gumilang dari Al Zaitun. Dengan kata lain, Al Zaitun Pak Panji Gumilang akan dimasukkan penjara gitu ya. Ini kita bicara skenario pemerintah ya. Terus lepas dari Al Zaitun. Nah, kedepannya itu kemungkinan besar si Al Zaitun ini akan dipimpin oleh ustadz-ustadz pilihan MUI, Pak, itu ya. Bisa dari ya siapalah, entah UAS atau siapa, Adi Hidayat atau Felix Siau atau Habib Rizik ya, mungkin ya. Nah, di mana itu kan sangat berbeda sekali ajarannya, Pak. Mereka ini kan yang intoleransi ya, Pak ya, sampai mengucapkan selamat Natal aja mereka mengharamkan kan gitu ya, Pak ya. Bahkan ngajarin ke yang di luar Islam itu salah semua gitu. Tidak ada toleransi sama sekali gitu ya, Pak ya. Nah, dan menurut saya kan kayak Pak Adam dan teman-teman ya, Kang Brahma segala macam itu kan sudah terbiasa, Pak, diajarkan stylenya itu ya ramah dengan semua orang, mau menyapa, bahkan mau mengucapkan salam alaihim ya, Pak ya. Jadi ibaratnya kayak ikan laut dengan lautnya gitu, Pak. Jadi atau garam dengan air laut gitu ya, Pak ya, kayak udah menyatu gitu, Pak. Nah, apa jadinya, Pak, kalau Pak Adam ini suatu saat amit-amit lah, ini kita juga nggak mau ya, Pak ya, dipimpin oleh ustadz-ustadz pilihan MUI, Pak. Jadi si Al Zaitun ini yang tadinya benar-benar terbuka gitu ya, benar-benar kembali lagi ke MUI, Pak, karena dipimpin oleh MUI sarang teroris itu, Pak. Gimana menurut Pak Adam? Ya, Pak Adam, lanjut. Apakah Bapak mau keluar dari Al Zaitun atau gimana, Pak? Pernyataan sikap saya sih kembali juga sih kepada pernyataan sikap saya. Apa yang terjadi hari ini sebetulnya nggak usah dikhawatirkan, kata Syekh kan. Syekh masih menganggap bahwa konstitusi ini masih tegak gitu, masih bisa diuji gitu. Kalau kita melihat kemarin perihal MUI ya, MUI itu kan menjustifikasi pondok pesantren, bilang haram, nggak boleh masuk dan sekian-sekian. Dia menjustifikasi, tetapi nggak ada yang mengeksekusi. Kalau misalnya lembaga yang menjustifikasi, contohnya kayak hakim, kan yang eksekusi kan Satpol PP, kepolisian, kejaksaan dan sebagainya, ini nggak ada. MUI itu menjustifikasi sebuah pondok pesantren, sehingga orang-orang tuh bahasanya gimana ya, nggak ada yang mengeksekusi gitu. Jadi jadi bola liar di kalangan masyarakat, jadi demo, main hakim sendiri, jadi pengadilan jalanan. Yang ini nih yang bikin riuh sebetulnya. Tapi ya kita kembalikan tadi ke hukum. Kan biarinlah MUI itu menjustifikasi Al Zaitun seperti itu. Kita uji nanti di pengadilan. Kan nanti di pengadilan kan ada saksi ahli ya. Mungkin kemarin saya dengar itu beritanya bahwa kepolisian itu
memanggil saksi ahli, misalnya Ustadz Abdul Somad, Habib Lutfi, yang jelas-jelas menurut pandangan saya itu kan berseberangan pemikiran Ya, dengan betul. Syekh itu, ya kan? Jadi mungkin saya melihat juga penyidik ini agak lama untuk menetapkan tersangka, mungkin lagi cari saksi ahli, saya menduga ya, saksi ahli yang lebih komprehensif lagi gitu, supaya bisa melihat yakin nggak nih dibawa ke pengadilan, jangan sampai nanti dibawa ke pengadilan malah NO nanti nggak dapat diterima kan, buang-buang duit nih, bayar biaya perkara kan gitu. Jadi benar-benar hati-hati lah bahasanya. Dan saya juga meyakini lah bahasanya bahwa konstitusi ini masih tegak bahasanya di negara Indonesia ini. Jadi fatwa MUI itu cuma buat riuh doang bahasanya. Sekarang mereka menjustifikasi. Yang eksekusi siapa? Mereka kan nggak punya wewenang. Jadi kan orang-orang ini yang mengeksekusi nih. Pengadilan jalanan, ya kan? Habis itu main hakim sendiri. Ini yang salah sebetulnya. Dan nanti kita kembalikan ke hukum lah bahasanya. Nanti kita uji nanti di muka persidangan. Apakah ini salah atau benar, itu di persidangan nanti yang menentukan hakim gitu kan. Bentar dibawa saksi ahli dari misalnya dari cendekiawan Islam yang komprehensif atau gimana, hakim yang menilai gitu. Itu kembalikan kepada itulah pandangan saya. Berarti Pak Adam masih yakin dengan hukum di Indonesia ya Pak ya? Ya, saya masih optimis ya. Saya mengikuti Syekh, katanya apa yang perlu dikhawatirkan, kita masih yakin bahwa Pancasila ini masih tegak gitu. Nanti kita buktikan di muka persidangan. Soalnya gini Pak Adam, kami sebagai orang ini ya yang sudah terbiasa dizolimi ya dengan dari kasus Pak Ahok, Pak MKC, Pak Sarifudin, itu sama sekali tidak ada keadilan Pak gitu. Percuma lah, kasus Meliana juga sama kan. Ahmadiyah juga saya lihat juga zaman Gus Dur juga dipersekusi gitu, ada Gavatar gitu. Jadi memang udah sangat politis sekali Pak Adam gitu. Jadi tidak hukum murni ini udah larinya ke politik gitu. Politik. Oke, Jadi cukup Pak Ivon, karena kita sudah malam, sudah lewat jam 12, sudah mau jam 1 di sana. Kita terima kasih buat Pak Adam Habib, alumni Al Zaitun, dan juga kita mengundang alumni yang lain buat bicara di dunia internasional ya. Karena ini Zoom kita, YouTube internasional dari Amerika, Australia, dari Hong Kong, dari Eropa, dari Israel. Ya, dan kita memang ada rencana mengundang Pak Syekh Panji Gumilang sebagai dosen tamu di Haifa University. Sudah saya sampaikan kepada beliau ya. Oke, terima kasih Pak Adam dan Pak Galaksi, silakan tutup dalam doa. Alright. Terima kasih. Sebelum ini saya mau simpulkan sedikit bahwa memang harus terus ada gerakan moral seperti yang kita lakukan di sini, supaya kebenaran dan keadilan itu tetap ditegakkan di atas segala persoalan yang selalu timbul dan menjadi bola api yang bisa ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan yang ingin menghancurkan NKRI. Jadi mudah-mudahan gerakan kita yang suci dan mulia akan terus berkembang supaya bisa menjadi perhatian dari pemerintah sendiri. Kalau NUI yang hanya LSM saja bisa menjadi kekuatan nomor 1, sehingga presidennya sendiri malah ciut nyalinya dan takut untuk berkomentar terhadap NUI, Galarudua juga harus bisa seperti itu. Kira-kira inilah catatan pinggir yang perlu kita pegang bersama dan maju terus pantang mundur. Mari kita angkat hati kita semua ke hadapan hadirat Tuhan.